Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 428. Telepon berdering tanpa henti di toilet wanita, tetapi tidak ada suara yang bergema kembali. Han Xian berkata kepada Zhong Liang dengan ekspresi dingin, jika kerabat ini berani melakukan sesuatu yang keterlaluan, yang terbaik adalah memikirkan cara menebus dirinya terlebih dahulu. Keringat dingin muncul di dahi Zhong Liang, dan dia mengulurkan tangan dan menyekanya, ingin mengalahkan Zhong Yan sampai mati. Meskipun dia tahu bahwa perilaku Zhong Yan di perusahaan itu tidak bersih, dia tidak membuat masalah besar, jadi Zhong Liang menutup mata. Dia tidak menyangka bahwa persekongkolan semacam ini akan menghasilkan hasil seperti itu. Zhong Liang tahu bahwa jika Zhong Yanzhan melakukan sesuatu yang tidak rasional, dia juga akan habis. Keduanya berjalan ke toilet, hanya satu kompartemen yang ditutup, dan jelas bahwa Yang Meng ada di dalam. Zhong Liang berkata dengan suara yang dalam, "Zhong Yan, jika kamu di dalam, segera pergi dari sini." Zhong Yan terkejut ketika dia mendengar suara yang dikenalnya ini. Dia tidak takut pada teman Yang Meng, tetapi mengapa Zhong Liang datang? Yang Meng juga sedikit bingung, dia memanggil Han Xian, tapi bagaimana mungkin Zhong Liang? Mungkinkah Han Xian mengenal Zhong Liang? Masih tidak ada gerakan di kompartemen. Zhong Liang bahkan memiliki niat untuk membunuh. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku memberi satu kesempatan terakhir. Keluar sekarang." Nada tegas membuat Zhong Yan ketakutan, jadi dia bisa hanya membuka pintu kompartemen. Ketika Zhong Liang melihat bahwa Zhong Yan menyandera Yang Meng, niat membunuh di matanya melonjak seperti gelombang. Saya benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Paman Liang, saya jatuh cinta padanya. Ya, aku tidak memaksanya. Setelah Zhong Yan selesai berbicara, dia menoleh dan mengancam Yang Meng dengan matanya, berharap Yang Meng akan bekerja sama dengannya dan berbohong. Tetapi Zhong Liang tidak memberinya kesempatan ini. Jika itu orang lain, mungkin Zhong Liang akan menutupinya, tetapi Yang Meng adalah teman Han Xian, dan dia tidak akan pernah berani melindungi Zhong Yan jika dia memiliki 100 keberanian. Satu langkah ke depan, Zhong Liang menarik leher Zhong Yan dan meninju wajahnya. Zhong Yan dipukuli oleh pukulan itu, dan berkata, "Paman Liang, ibuku menyerahkanku kepadaku, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Untuk masalah sepele seperti itu, ada apa?" Dingin sambil tersenyum, bahkan saat ini, Zhong Yan masih tidak tahu apa yang salah, dia bahkan tidak tahu apa yang telah dia lakukan atau siapa yang dia provokasi. "Zhong Yan, jika orang tua saya tidak memohon kepada saya, bagaimana saya bisa memberikan pekerjaan ini? Tetapi hari ini saya mengerti bahwa keputusan awal adalah kesalahan besar." Setelah berbicara, Zhong Liang menendang Zhong Yan lagi. Zhong Yan pingsan di sudut kamar mandi, wajahnya sangat kesakitan. Ketika dia mengetahui bahwa Yang Meng bersembunyi di belakang Han Xian, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata teman yang ditemukan Yang Meng ini benar-benar mampu. "Paman Liang, karena orang luar memukulku, aku pasti akan memberitahuku tentang ini, Bu," kata Zhong Yan. Melihat Zhong Yan tidak tahu apakah harus hidup atau mati, Zhong Liang tertawa marah. Dia tumbuh di bawah payung orang tuanya. "Saya khawatir orang ini bahkan tidak tahu bagaimana kata mati ditulis." "Tuan kecil, apa yang ingin kamu lakukan dengan orang ini?" "Aku akan mendengarkan." Zhong Liang bertanya pada Han Xian sambil membungkuk. Yang Meng tiba-tiba menutup mulutnya dan menatap Han Xian dengan tidak percaya. "Tuan kecil." Zhong Liang sebenarnya disebut Tuan Muda Tua Han, apa yang terjadi? Baru saja, Yang Meng tidak tahu mengapa Zhong Liang begitu kejam kepada Zhong Yan. Menurut pendapatnya, bahkan jika Han Xian datang,
itu hanya akan dapat membantunya melalui krisis ini, tetapi kemajuan saat ini sudah di luar imajinasinya. Sikap Song Liang sangat kejam, Zhong Yan tidak akan berani menyerangnya di masa depan, kan? Semua ini karena Han Xian, karena statusnya sebagai tuan muda. Karena ini adalah kerabat, kamu bisa melakukannya sendiri, kata Han Xian ringan. Pertanyaan ini dilemparkan ke Zhong Liang, tetapi Zhong Liang tidak tahu harus berbuat apa. Jika hukumannya ringan, itu akan menyebabkan ketidakpuasan Han Xian, tetapi jika hukumannya berat, Zhong Yan ada hubungannya dengan dia. Tidak diragukan lagi masalah. Apakah kamu baik-baik saja? Han Xian bertanya pada Yang Meng. Yang Meng menggelengkan kepalanya, masih tenggelam dalam keterkejutan. Zhong Liang hanyalah eksekutif tingkat tinggi dari Ruoshui Real Estate, bukan penguasa sebenarnya, bukan bos. Namanya Tuan Muda Han Xian, yang artinya Han Xian kemungkinan besar adalah ketua Ruoshui Real Estate yang belum pernah muncul sebelumnya. Seperti yang kita semua tahu di Uncheng, Real Estate Ruoshui adalah industri yang berasal dari keluarga Yan Jinghan di Uncheng. Jika dia adalah ketua, bukankah dia anggota keluarga Yan Jinghan? Tuan muda dari keluarga Han Dianjing. Semakin Yang Meng memikirkan masalah ini, semakin serius kejutan di hatinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa menjadi tetangga dengan pria sebesar itu. Tapi masih ada pertanyaan yang membuat Yang Meng sangat bingung, karena dia adalah tuan muda dari keluarga Han Dianjing, mengapa dia masih menyewa rumah? Karena tidak apa-apa, ayo keluar dulu, ini toilet wanita, kata Han Xian sambil tersenyum. Yang Meng mengangguk tanpa sadar dan mengikuti Han Xian keluar dari toilet. Han tua. Tepat ketika Yang Meng hendak mengungkapkan pertanyaan di dalam hatinya, Han Xian langsung menyela, tidak masalah siapa saya, tetapi urusan hari ini harus dirahasiakan untuk saya, bagaimana dengan bahkan Mi VR aku tidak tahu. Yang Meng mengangguk, dan berkata, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Itu bagus, tidak ada yang lain, ayo pergi bekerja dulu, kata Han Xian. Saya punya pertanyaan lain, bisakah saya memuaskan rasa ingin tahu saya? Yang Meng bertanya dengan lemah. Tanyakan, jika tidak masalah, saya bisa puas, kata Han Xian. Ini sangat kuat. Mengapa kamu masih ingin menyewa rumah? Yang Meng bertanya-tanya. Keinginan terbesarnya sekarang adalah memiliki rumah sendiri dan memiliki rumah yang sebenarnya daripada pindah setiap kali pemiliknya menaikkan harga. Jadi dia tidak bisa mengerti bagaimana orang kaya seperti Han Xian masih bisa menyewa rumah. Karena aku punya rumah dan tidak bisa kembali sekarang. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu siapa namaku. Namaku Han Xian, kata Han Xian sambil tersenyum. Ekspresi bingung Yang Meng berangsur-angsur menjadi tertegun. Han 3000. Nama Han tua ternyata Han Xian. Yang Meng tiba-tiba merasa bahwa otaknya telah berubah menjadi berantakan. Dia adalah tuan muda dari keluarga Han Dianjing, dan dia juga menantu yang sudah menikah dari keluarga Su. Bagaimana dua identitas ini bisa muncul pada orang yang sama? Ini adalah lambang dari bipolaritas. Jangan pikirkan itu, kembali bekerja saja. Han Xian tahu bahwa pikiran Yang Meng pasti sedang kacau sekarang, dan masalah ini berada di luar pemahamannya, jadi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak bisa membayangkannya. Itu keluar alasan untuk itu. Ya, bos. Yang Meng mengedipkan matanya dan berkata kepada Han Xian sambil tersenyum. Han Xian menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia tidak berharap identitasnya terungkap dalam keadaan seperti itu. Setelah Yang Meng kembali ke stasiun kerjanya, dia tidak berhenti menganalisis urusan Han Xian, karena ada terlalu banyak poin membingungkan yang membuatnya penasaran, jadi dia akan jatuh ke dalam masalah ini secara tidak sadar dan tidak bisa melepaskan diri. Tapi sekarang ada satu hal yang Yang Meng bisa yakini, yaitu persepsi Mi Vel tentang Han Xian benar-benar salah.
Mifel merasa Han Xian memiliki niat buruk terhadapnya, tapi Han Xian memiliki istri yang begitu cantik. Dan memang benar bahwa wanita di keluarganya mengejarnya, bagaimanapun, tidak jarang karakter berpangkat tinggi seperti tuan muda dari keluarga Han memiliki seorang wanita cantik yang secara aktif mengejarnya. Mengapa kamu linglung? Mifel datang ke tempat Yang Meng, dan menemukan bahwa Yang Meng sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan bertanya tanpa alasan. Yang Meng benar-benar ingin memberitahu Mifi tentang Han Xian, dan memberitahu Mifi orang seperti apa dia, agar Mifel tidak salah paham tentang Han Xian, tetapi karena dia telah berjanji pada Han Xian, Yang Meng harus tetap berpegang pada rahasia ini. Saudari Feier, apakah menurutmu Lauhan menyukaiku? Yang Meng bertanya. Mifel mengira dia bingung dengan pekerjaannya, tetapi dia tidak menyangka dia kesal karena pemborosan, dan berkata, orang seperti dia tidak layak membuang energi, berkonsentrasi pada pekerjaan, dan jika ada yang tidak beres, saya bisa, jangan simpan. Yang Meng menghela nafas, Mifel bersemangat tinggi, dan suka menggunakan matanya sendiri untuk menemukan orang lain. Dia benar sebelumnya, tapi kali ini, dia sangat salah. Jika dia tahu tentang identitas sejati Han Xian, aku tidak tahu bagaimana perasaannya. Bab 429. Setelah Han Xian meninggalkan Woshui Real Estate, dia tidak menelepon Su Yingxia, tetapi memilih untuk mempercayainya. Dia percaya bahwa karena Su Yingxia telah berjanji padanya, dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang melakukannya, Han Xian harus lebih berhati-hati dalam hal ini untuk mencegah dirinya dikhianati lagi. Mengemudi ke ibu kota sihir, Han Xian menemukan bahwa Mo yang berlatih tinju melawan karung pasir, mengapa paman setengah baya ini tiba-tiba menjadi rajin. Mo Yang, untuk apa ini? Han Xian bertanya dengan bingung. Saya telah membuat diri saya lebih kuat sehingga saya tidak akan terancam. Kaki saya masih bisa digunakan selama beberapa dekade, kata Mo Yang sambil berbelok di tikungan. Han Xian tersenyum tak berdaya, orang ini benar-benar memperhatikan masalah ini. Jangan pelit, kata Han Xian. Mo Yang mengerutkan hidungnya dan berkata, saya memiliki hati yang sangat kecil, jadi jangan main-main dengan saya di masa depan. Kalau tidak, saya akan memberitahu adik-adik saya bahwa saya hidup dengan seorang wanita cantik setiap hari. Han Xian mendengar ini, dia mengangkat tinjunya langsung ke Mo Yang. Jika Su Yingxia tahu tentang ini, dia tidak tahu masalah apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, dia dan Qiyun adalah saudara perempuan yang sangat baik. Tapi sangat jelas bahwa tidak ada apa-apa antara aku dan Qiyun. Jika kamu berbicara omong kosong seperti ini, aku bukan hanya patah kaki. Han Xian mengancam. Mo yang tampak seperti bajingan, dan berkata, bagaimana saya bisa tahu apa yang terjadi setelah kalian berdua menutup pintu, tetapi tidak mengherankan bahwa sesuatu terjadi ketika seorang pria dan seorang janda bekerja bersama. Han Xian menghela nafas. Mengusir Qiyun, bahkan jika tidak ada yang benar-benar terjadi di antara mereka, tetapi seorang pria dan seorang wanita yang tinggal di bawah atap yang sama pasti akan membuat orang luar banyak berpikir. Untuk menghindari kesalahpahaman semacam ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menjaga jarak. Dirinya dari Qiyun. Berhenti bicara omong kosong. Aku datang untuk menemukannya, bukan untuk membicarakan ini, kata Han Xian. Jika kamu ingin bertanya padaku tentang posturmu, aku akan menyarankanmu untuk membeli beberapa cakram dan pulang, kata Mo yang ringan. Han Xian mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada Qihu, Qihu, seseorang ingin dipukuli, apakah Anda ingin saya memberinya pelajaran? Qihu meregangkan tubuhnya dan mengeluarkan suara gemericik, dan Mo yang segera menjadi serius. Dia berkata kepada Han Xian, apakah tidak ada sesuatu yang serius? Mari kita bicarakan dulu.
Han Xian memutar matanya, orang ini tidak memiliki integritas ketika dia adalah pemilik kantin, dan sekarang dia adalah yang terbesar di dunia. Wilayah abu-abu Yunceng. Dia adalah karakter, dan dia masih seperti bajingan kecil. Tampaknya tidak ada cara untuk menghilangkan citra ini dalam kehidupan ini. Mungkin ada variabel tentang desa di kota, kata Han Xian. Mendengar ini, ekspresi Mo yang menjadi serius, meskipun dia suka bercanda, sikapnya terhadap bisnis yang serius sangat ketat. Desa di kota adalah terompet pertama yang Han Xian tiup melawan grup Han, tidak ada kecelakaan dalam hal ini, jika tidak, akan sulit bagi Han Xian untuk berbalik. Ada apa? Tanya Mo Yang. Mungkin saja Han Yan sudah tahu tentang rencanaku. Sangat mungkin dia berniat mengubah tanah di desa kota menjadi gurun, kata Han Xian. Alis Mo yang berkerut dengan kata-kata si Cuan, Han Xian ingin membeli departemen kelurahan, yang merupakan investasi yang sangat besar. Jika benar bahwa kelurahan menjadi gurun, kerugian yang sangat besar, bahkan sumber daya keuangan Han Xian tidak dapat membelinya. Sumber daya keuangan Han Xian saat ini tidak tertahankan. Bagaimanapun, dia kembali ke Yanjing, dan bantuan Qiyun dengan uang, tetapi desa kota bukan hanya masalah uang, tetapi real estate Ruoshui di Yunceng. Statusnya tercermin, jadi Han Xian tidak bisa membiarkan kejadian ini terjadi. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Han Yan untuk menjadi gurun. Dia pasti sudah mendiskusikannya dengan orang-orang di kota, kan? Kata Mo Yang. Inilah tujuan saya datang ke sini. Han Yan sangat dekat dengan orang-orang itu baru-baru ini, jadi saya harus menemukan cara untuk membuat mereka berubah pikiran, kata Han Xian. Mo Yang mengangguk, meskipun dia tidak suka berurusan dengan orang-orang ini, pada saat seperti itu, dia harus maju dan tidak membiarkan rencana Han Yan berhasil. Serahkan padaku, jangan khawatir. Aku punya sarana untuk bermain dengan orang-orang ini, kata Mo Yang. Sebagai Jianghu tua, Mo Yang pasti memiliki caranya sendiri dalam menangani urusan. Han Xian secara alami tidak akan khawatir, tetapi dia masih harus berhati-hati ketika berurusan dengan orang-orang seperti itu, dan mengingatkan, jangan terlalu ceroboh, orang-orang ini bisa duduk di posisi tinggi. Itu pasti tidak mudah. Mo Yang menepuk bahu Han Xian dan berkata sambil tersenyum, selama mereka ditangkap olehku, mereka hanya bisa patuh. Itu juga hal yang baik untuk perkembangan masa depan. Kata Han Xian. Setelah mengobrol beberapa kali lagi, Han Xian meninggalkan ibu kota sihir, melihat waktu, dan itu kurang dari 3 jam sebelum dia meninggalkan rumah. Tapi kali ini hampir cukup bagi Qiyun untuk berkemas. Dia seharusnya sudah pergi sekarang. Batang. Han Xian menghabiskan beberapa waktu di luar lagi, dan hampir waktunya makan malam ketika dia kembali ke rumah. Membuka pintu, Han Xian melihat Qiyun berdiri dari sofa, dan berkata kepadanya dengan ekspresi bahwa tidak ada yang terjadi, saya lapar, saya akan menyajikan hidangan panas. Han Xian tidak menyangka bahwa Qiyun tidak melakukannya. Tidak pergi, tetapi mata merahnya dengan jelas memberitahu Han Xian bahwa dia banyak menangis, yang membuat Han Xian kewalahan. Saya pikir setelah Qiyun pergi, batas antara mereka berdua akan lebih jelas, tetapi Qiyun tidak pergi, dan itu merepotkan. Sesampainya di pintu dapur, melihat masakan Qiyun yang terampil, Han Xian berkata, mengapa kamu harus membiarkan dirimu dipenuhi memar? Qiyun menggosok matanya dan berkata, asap ini benar-benar tersedak, dan air mata tersedak. Sekarang, mari kita pergi ke ruang tamu dan menunggu. Han Xian tidak pergi, tetapi berjalan ke dapur, datang ke sisi Qiyun, dan berkata, sangat jelas bahwa tidak peduli berapa banyak yang Anda lakukan. Bagi saya, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nah, itu yang aku inginkan, menjaganya sebagai teman, bukan?
Qiyun berkata dengan kepala tertunduk. Tapi aku sudah sembuh, dan aku tidak membutuhkan siapapun untuk merawatku, kata Han Xian dengan sikap tegas. Ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak ingin meninggalkan ruang untuk Qiyun untuk membayangkan. Tapi aku sudah memberikan semua uang, dan tidak ada tempat untuk pergi. Kemana kamu akan mengantarku? Apakah kamu ingin aku tidur di jembatan layang? Aku adalah saudara perempuan terbaik Qingxia, tidak bisakah kamu membantuku? Kata Qiyun. Han Xian menghela nafas, bagaimana mungkin Qiyun tidak memiliki tempat tinggal? Dia bisa membeli rumah hanya dengan sedikit uang, itu hanya alasan untuk dirinya sendiri. Bisakah kamu keluar dulu, jangan ganggu aku. Qiyun mendorong Han Xian keluar dari dapur dan langsung menutup pintu. Han Xian berjalan ke ruang tamu, tempat sampah sudah penuh dengan tisu, mungkin digunakan oleh Qiyun untuk menyeka air matanya, yang membuatnya merasa semakin berat. Dia tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Su Yingxia, tidak sebelumnya, tidak sekarang, juga tidak akan terjadi di masa depan, artinya, dia ditakdirkan untuk hidup sesuai dengan hubungan Qiyun. Setelah Qiyun memasak makanan, keduanya duduk saling berhadapan di meja makan. Qiyun menunduk dan merasa tidak nyaman, dia takut Han Xian akan menyebutkan masalah membiarkannya pergi lagi. Meskipun Han Xian ingin mengatakannya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, sikap Qiyun sangat tegas, dan dia tidak tahan untuk menusuk Qiyun lagi dan lagi. Apakah itu enak? Qiyun bertanya pada Han Xian. Hidangan hari ini sangat asin. Ini mungkin masakan yang dibuat dalam suasana hati yang berbeda, dan rasanya akan berbeda. Sebenarnya, tidak perlu merasa bersalah, tetapi keluarga Nonaki, kata Han Xian. Qiyun juga berpikir begitu, dan belum lagi identitasnya sebagai wanita tertua dari keluarga Qi, kecantikannya yang sederhana sudah cukup untuk membuatnya menemukan pria yang sangat mencintainya. Tapi dalam hal Han Xian, Qiyun merasa bahwa dia terobsesi dengan iblis secara misterius. Awalnya, dia hanya ingin menggunakan Han Xian, dan kemudian diam-diam menjadi cinta sejati untuk Han Xian. Bahkan dia sendiri tidak bisa menjelaskan perubahan ini. Kapan itu dimulai, dan ketika Han Xian memintanya untuk pergi hari ini dan merasakan sakit hati, dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyerah. Saya hanya melakukan apa yang ingin saya lakukan, kata Qiyun ringan. Bab 430. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan Han Xian, sikap tegas Qiyun tidak goyah sama sekali, dia sangat percaya bahwa pilihan yang dia buat adalah yang benar, dan dia tidak akan menyesalinya. Han Xian yang tak berdaya hanya bisa membiarkan Qiyun tinggal di rumah pada akhirnya. Dia cukup tidak berperasaan untuk mengusir Qiyun dengan kekerasan. Bagaimanapun, mereka berdua masih memiliki hubungan kerja sama. Malam itu, Han Xian bangun untuk buang air kecil di malam hari, dan mendengar isak tangis di kamar Qiyun. Sudah jam 3 pagi, tapi Han Xian yang keras hati masih belum lembut hati. Baginya, dalam soal cinta, yang setia dan teguh itulah yang disebut cinta. Dia tidak akan membiarkan Su Yingxia terluka dalam hubungan ini karena rasa kasihannya pada Qiyun. Keesokan harinya, Han Xian bangun untuk lari pagi seperti biasa, dan bertemu Mi Fel di pintu lift. Han Xian tahu bahwa Mi Fel seharusnya mengubah waktunya untuk keluar sejak lama. Pasti niat Mi Fel untuk bertemu hari ini, dan itu mungkin terkait dengan apa yang terjadi kemarin. Bagaimanapun, dia muncul di Real Estate Wushui dan mendapatkan Song Liang secara pribadi menyambutnya. Benar saja, ketika pintu lift tertutup, Mi Fel bertanya pada Han Xian, "Apa hubunganmu dengan Song Liang? Apakah kamu menanyaiku? Dari sudut pandang apa, tetangga?" Han Xian tersenyum ringan, dan dia tidak hanya ingin tahu tentang masalah ini, tetapi sikap bertanyanya masih terlihat tingkat tinggi,
yang membuat Han Xian sangat terdiam. Visi Mifel sangat tinggi, dan karena ini, jadi dia tidak pernah menempatkan Han Xian di matanya dari awal hingga akhir, karena dia percaya bahwa seseorang adalah Diaoxi, dan orang itu pasti Diaoxi. Tapi Han Xian adalah variabel. Diaoxi tidak akan mengenal seseorang seperti Zhong Liang. Namun meski begitu, Mifel tidak akan menurunkan sosoknya di depan Han Xian. Ini adalah kesombongan yang tidak masuk akal dari seorang wanita, terutama wanita cantik seperti Mifel. Aku hanya bertanya, kata Mifel. Nada pertanyaannya tidak seperti ini, tetapi bahkan jika Anda bertanya kepada saya dengan suara rendah, saya tidak akan memberitahu Anda, kata Han Xian. Wajah Mifel menjadi dingin, dan dia bersenandung. Bagaimana dia bisa mempermalukan orang seperti itu? Kamu benar-benar menarik. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk memintaku bersikap kasar kepadamu? Apakah kamu menganggap dirimu orang yang setingkat dengan Zhong Liang ketika kamu mengenal Zhong Liang? Mifel berkata dengan jijik. Dia dan aku memang tidak selevel. Han Xian tersenyum kecil, beraninya Zhong Liang memiliki keberanian untuk setingkat dengannya, yang satu adalah tuan muda dan yang lainnya adalah pelayan. Mifel tidak bisa memahami arti sebenarnya dari kata-kata Han Xian. Menurut pendapatnya, Han Xian mengakui kesenjangan antara dia dan Zhong Liang. Kamu agak sadar diri, tapi aku penasaran, bagaimana kamu meminta Zhong Liang untuk bertindak denganmu, dan wanita di rumah, kamu juga mengundangnya. Mifel menatap Han Xian dengan tatapan mengejek di matanya. Penghinaan sangat kuat, dan dia melanjutkan, sayang sekali kamu tidak menjadi aktor. Mungkin ini jalan yang cerah. Ketika kamu menjadi populer, jangan lupakan mercusuarku. Setelah mengatakan ini, lift baru saja tiba di lantai pertama. Mifel melangkah keluar dari lift terlebih dahulu, dan sikap arogan itu membuat Han Xian benar-benar terdiam. Sambil menggelengkan kepalanya, Han Xian berkata pada dirinya sendiri, dikatakan bahwa wanita yang percaya diri adalah yang paling cantik, tetapi wanita yang sadar diri benar-benar jelek. Di masa lalu, Han Xian hanya berlari di komunitas di pagi hari, tetapi hari ini, dia keluar saya membuka gerbang komunitas, karena saya mendengar dari Qiyun bahwa ada toko susu kedelai di dekatnya dengan bisnis yang sangat panas. Qiyun mengantre selama beberapa hari tanpa membeli satu, yang membuat Han Xian sedikit penasaran, kan cuma soya susu goreng aja masih bisa main bunga? Baru sedikit lewat jam 6. Ketika Han Xian tiba di toko susu kedelai, itu sudah penuh dengan orang dan ada antrian panjang. Ini membuat Han Xian merasa bahwa orang-orang itu adalah aktor yang diundang oleh pemilik toko gorengan susu kedelai biasa. Itu adalah tontonan untuk memiliki begitu banyak tamu sepagi ini. Di antara orang-orang dalam antrian, Han Xian menemukan bahwa sebagian besar orang yang datang untuk makan adalah pekerja kantoran, dan dia mendengar dari obrolan mereka bahwa mereka bangun pagi-pagi hanya untuk makan gorengan susu kedelai di sini. Berapa banyak keajaiban yang diperlukan untuk membuat pekerja kantor bangun pagi-pagi? Setelah mengantri selama hampir 10 menit, ketika akhirnya giliran Han Xian, seorang pria besar dengan lengan berbunga-bunga tiba-tiba memotong antrian secara paksa dan mendorong pergi gadis kecil yang berdiri di depan Han Xian. Dengan kuncir kuda yang tinggi, gadis kecil itu tampak seperti seorang mahasiswa yang baru saja lulus, dan dokumen-dokumen di tangannya berserakan di lantai. Pria berlengan bunga berkata kepada gadis kecil itu dengan ekspresi mengejek, kamu tidak bisa memegang benda ini dengan kuat. Anak muda saat ini tidak memiliki kebugaran fisik. Setelah berbicara, pria berlengan bunga dengan sengaja menunjukkan lengannya yang berotot. Gadis kecil itu berjongkok di tanah dengan panik dan mengambil dokumen-dokumen itu. Pria besar dengan lengan bunga tidak bersalah sama sekali, tetapi tersenyum dan tampak sangat senang melihat pemandangan ini. Apa yang kamu lihat?
aku hanya memotong antrian, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Pria bersenjata bunga itu berkata kepada orang-orang itu dengan nada mengancam ketika dia menemukan bahwa seseorang menatapnya dengan tidak puas. Melompat dalam antrian adalah hal yang sangat tidak memenuhi syarat, tetapi pria besar dengan lengan bunga ini pada pandangan pertama bukanlah orang yang berkualitas. Meskipun orang-orang itu memiliki keluhan di hati mereka, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Semua orang menundukkan kepala. Han Xian berjongkok dan berkata sambil membantu gadis kecil itu mengambil dokumen, "Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi air mata, dan akhirnya giliran dia, dan dia tiba-tiba memotong antrean, dan dia harus mengantri lagi, dan sudah terlambat. Dia adalah pendatang baru di perusahaan dan harus tiba di perusahaan sangat awal setiap hari untuk menangani segala macam masalah sepele. Setelah mengambil dokumen, Han Xian berdiri dan menepuk bahu pria besar dengan lengan bunga. "Apa?" Pria bersenjata bunga itu menoleh dengan tidak puas dan menatap Han Xian. "Kembalilah ke antrian," kata Han Xian ringan. Begitu kata-kata ini keluar, hampir semua orang menatap Han Xian dengan mata terkejut. Pria besar dengan lengan bunga ini pada pandangan pertama bukanlah orang yang baik. Dia benar-benar berani membiarkan pria besar dengan lengan bunga pergi ke belakang untuk berbaris. Betapa beraninya. Haha. Pria bersenjata bunga itu menyeringai, dengan sengaja mengulurkan jari kelingkingnya untuk menggali telinganya, dan berkata, "Bung, aku dengar benar, kamu memintaku untuk berbaris di belakang." Han Xian mengangguk dan berkata, "Sepertinya Anda dapat mendengarnya dengan jelas. Sekarang Anda dapat mendengarnya dengan jelas, mari kita pergi dari sini." Desis. Banyak orang tersentak karena kata-kata Han Xian. Membiarkan pria besar dengan lengan bunga berguling benar-benar gila. Mata semua orang. Gadis kecil itu sangat pemalu sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, dan berkata kepada Han Xian, "Aku tidak akan memakannya, berikan dia tempat duduk, dan jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri." Kata-kata itu membuat pria bersenjata bunga itu tersenyum bangga. Dia bangkit dan berkata, "Apakah kamu mendengar itu? Dia memberiku posisi atas inisiatifnya sendiri, tetapi kamu masih ikut campur." Han Xian menatap lurus ke mata orang besar itu. Pria bersenjata tanpa rasa takut, dan berkata, "Saya jarang mencampuri urusan saya sendiri. Tetapi masalah bersandar pada yang kuat dan menindas yang lemah tidak akan pernah terjadi di depan mata saya." Pria besar dengan lengan bunga memberikan senyum muram dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu tidak tahu bagaimana menulis kata mati, kan? Oke, saya akan mengajarimu hari ini. Beritahu kamu apa artinya menjadi kuat." Setelah berbicara, pria bersenjata bunga itu mengangkat tinjunya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Han Xian akan dipukuli, bahwa dia mencampuri urusannya sendiri dan bahwa dia meminta masalah, dan bahkan gadis kecil itu berpikir Han Xian gila. Mengapa Han Xian memprovokasi orang seperti itu? Udara, telapak tangan di sebelah kepalan tangan pria bersenjata bunga itu membuatnya tidak bisa maju lebih jauh. Pria bersenjata bunga itu terkejut, meskipun ototnya terbuat dari bubuk protein, dia tidak bisa menolak dengan santai. Pria muda di depannya tidak memiliki garis otot yang berlebihan, dia hanya orang biasa, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? "Sekarang giliranku." Han Xian tersenyum jahat, dan firasat buruk muncul di hati pria bersenjata bunga. Di tengah ekspresi bingung semua orang, Han Xian menendang pria bersenjata bunga 5 meter jauhnya dengan satu kaki. Dengan keras, dia jatuh ke tanah, dan ekspresi kerumunan pemakan melon berubah dari bingung menjadi bingung. Percayalah. Dia benar-benar menjatuhkan pria berotot dengan lengan bunga itu dalam satu gerakan, ini luar biasa. Gadis kecil itu juga melihat pemandangan ini dengan heran.
Dalam hal bentuk tubuh, Han Xian benar-benar tidak ada bandingannya dengan pria besar dengan lengan bunga, tetapi ketika mereka benar-benar bertarung, pria besar dengan lengan bunga berubah menjadi vas. Bab 431. Ini terlalu ganas. Aku tidak menyangka pria dengan lengan bunga ini hanya sulap, sungguh sulap, orang ini jela lebih kuat. Jika dia licik. Kawan, apakah kamu berani pergi? Jangan berani tidak. Berani, dengan pria sebesar itu, aku bisa dikirim ke rumah sakit dengan satu pukulan, beraninya aku masuk. Menghadapi seruan semua orang, Han Xian tampak tenang dan berjalan menuju pria besar dengan lengan bunga. Pria bersenjata bunga itu tahu bahwa dia sedang menendang pelat besi. Ketika dia menemukan bahwa Han Xian sedang berjalan ke arahnya, wajahnya langsung menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berkata, "Kamu, jangan datang ke sini, jangan, datang ke sini. Anda belum belajar cara menulis karakter mati, jadi mengapa Anda tidak terus mengajari saya?" Han Xian bertanya sambil tersenyum. Jangan mengajar, sobat, aku salah." Pria bersenjata bunga itu mengakui tanpa ragu-ragu, karena dia tahu bahwa dia akan kalah telak dengan satu gerakan, dan jika dia terus bertarung, itu hanya dia yang terluka. Mendengar ini, pemakan melon tidak bisa menahan tawa. Baru saja, mereka harus mengajari Han cara menulis 3.000 karakter mati, tetapi sekarang mereka mulai mengakui kesalahan mereka, dan kesombongan yang mendominasi tidak tersisa sama sekali. Karena kamu tidak mengajar lagi, mengapa kamu tidak keluar dan berbaris? Kata Han Xian. Aku tidak akan memakannya, aku tidak akan memakannya. Pria besar dengan pria berlengan bunga menahan rasa sakit dan berdiri, lalu menggertakkan giginya dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, tidak berani berhenti sejenak. Oke. Saya. Tidak tahu siapa yang memulai, bertepuk tangan, dan orang-orang yang makan melon segera merespons dengan tepuk tangan meriah. Kamu orang yang baik, bajingan semacam ini harus diberi pelajaran dengan tinjumu. Aku tidak melihat bahwa kamu begitu kuat, kupikir kamu akan dipukuli. Anak muda, kamu benar-benar memberi kami napas lega. Kawan, setiap kali saya datang ke sini, saya memotong garis, tidak ada yang berani memprovokasi dia sebelumnya. Han Xian melambaikan tangannya, sedikit malu menghadapi sanjungan orang asing ini. Berjalan ke gadis kecil itu, Han Xian berkata, "Giliranmu, jadi jangan buru-buru membelinya dan pergi ke perusahaan." Gadis kecil itu memulihkan akal sehatnya dan berterima kasih kepada Han Xian lagi dan lagi, "Terima kasih." Han Xian dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ini hanya masalah kecil, jangan dibawa ke hati." Ngomong-ngomong, saya baru saja melihat dokumen di tangan Anda. Apakah perusahaan Anda bekerja sama dengan Ruoshui Real Estate? Kapan? Jadi begini, gadis kecil itu mengerutkan kening. Sambil berkerut, dia berkata, "Kami hanya perusahaan kecil." Bos bersikeras untuk terhubung dengan Ruoshui Real Estate, dan dia juga mempercayakan tugas ini kepada saya. Ini hanyalah tugas yang mustahil. Han Xian tersenyum ringan, si kecil pengalaman sosial gadis itu sangat dangkal. Dia mungkin tidak mengerti niat bos sama sekali. Alasan mengapa dia maju bukan untuk mencapai kerjasama dengan kemampuannya, tetapi untuk menggunakan metode lain. Saya harus mengatakan bahwa bos sedang bermain dengan kenaifannya. Jika Anda punya waktu, pergilah ke Ruoshui Real Estate, temui Zhong Liang, dan katakan padanya bahwa Lauhan meminta Anda untuk pergi, kata Han Xian. Zhong Liang. Terlepas dari bos misterius Ruoshui Real Estate, dia adalah eksekutif tingkat tinggi paling kuat di Ruoshui Real Estate. Setelah gadis kecil itu membeli susu kedelai goreng, dia pergi dengan ekspresi bingung. Bahkan jika dia diizinkan untuk bertemu Zhong Liang, apa arti kata Lauhan,
2 porsi susu kedelai, 2 porsi stik adonan goreng, berapa harganya? Ketika giliran Han 3000 memesan 2 porsi, siap mengemas 1 untuk Ki Iyun dan pulang. Tidak ada uang. Bos berkata sambil tersenyum. Han Xian memandang bos untuk alasan yang tidak diketahui dan bertanya, mengapa? Baru saja Anda mengajari orang itu pelajaran dan sering datang untuk membuat masalah. Anda membantu saya. Bagaimana saya bisa menagih uang Anda, jika Anda suka makan? Itu, kamu bisa datang setiap hari. Kata bos. Han Xian tersenyum, bosnya sangat pintar. Dia menggunakan makanan goreng susu kedelai setiap hari untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan, sehingga pria besar dengan lengan bunga tidak memiliki kesempatan untuk membuat masalah. Dia benar-benar seorang pengusaha, dia tampaknya kehilangan uang, tetapi sebenarnya dia menghasilkan banyak uang. Oke, terima kasih bos. Di kejauhan, ada sosok yang tidak mendekat, dengan ekspresi yang sangat rumit. Dari awal konflik antara Han Xian dan pria bersenjata bunga, dia berdiri di posisi ini dan diam-diam menyaksikan bagaimana keadaan Han Xian pria bersenjata bunga itu dipukuli. Dia tidak brengsek. Tapi di lantai bawah unit, di klub malam Magic Capital, dia tidak muncul. Kenapa begini? Apakah dia hanya tidak ingin mencampuri urusannya sendiri? Dan tentang penculikan itu, dia juga dengan jelas mengatakan bahwa jika bukan karena Yang Meng, dia tidak akan pernah muncul. Mi Fel secara bertahap menggertakkan giginya, citra Han Xian yang tidak berguna telah tertanam kuat di hatinya, tetapi sekarang, dia harus menggulingkan gambar ini sendiri, karena kinerja Han Xian jelas bukan orang yang tidak berguna. Dengan begitu banyak orang mengantri, hanya Han Xian yang berdiri sendiri, dan bahkan mengalahkan pria besar dengan tangan besar. Mungkinkah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak berguna? Alasan mengapa dia bersikap bodoh di depan Mi Fel hanya bisa dijelaskan oleh fakta bahwa dia tidak mau melakukan apapun karena dia. Mi Fel menarik napas dalam-dalam, ada begitu banyak orang yang mengejarnya, dan beberapa bahkan dengan sengaja mengatur drama seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan, tetapi ketika kesempatan seperti itu jatuh di depannya, dia mengabaikannya. Ini bukan lagi rutinitas main demi main, Mi Fel dapat dengan jelas merasakan bahwa Han Xian benar-benar tidak peduli padanya, atau dia tidak menganggapnya serius. Ketika Han Xian pulang, Ki Iyun belum bangun. Dia tahu bahwa Ki Iyun pasti tidur sangat larut, jadi dia tidak repot-repot, hanya meletakkan goreng susu kedelai di meja kopi, dan kemudian memakannya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa meskipun semuanya adalah gorengan susu kedelai biasa, perbedaan rasanya masih sangat jelas, terutama susu kedelai, yang sedikit manis dengan tekstur halus, yang pasti tidak sebanding dengan susu kedelai biasa, dan gorengan juga sangat renyah dan tidak memberikan bau berminyak yang berat. Tidak heran bisnis ini sangat bagus. Setelah makan porsinya, Han Xian pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap untuk keluar. Begitu kaki depan memasuki kamar mandi, pintu kamar Ki Iyun terbuka. Setelah menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi, dia menemukan bahwa Han Xian memang sedang mandi, jadi dia dengan hati-hati berjalan ke ruang tamu. Melihat susu kedelai goreng di atas meja kopi, Ki Iyun menyelinap kembali ke kamar seperti tikus yang memindahkan makanan. Hanya memegang goreng susu kedelai di telapak tangannya, senyum bahagia di wajah Ki Iyun meluap, dan dia bahkan merasa enggan untuk memakannya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Han Xian membelikannya sarapan, dan itu hal yang berharga. Untungnya, hal ini tidak dapat dibuat menjadi spesimen, jika tidak, Ki Iyun mungkin benar-benar melakukan hal gila seperti itu. Minum susu kedelai dan makan stik gorengan dengan gembira, saya merasa bahwa makanan lezat dunia tidak lain adalah ini. Dan 3 makanan laut yang lezat tidak cocok untuk sarapan sederhana ini.
Setelah makan dan minum, tiba-tiba ada ketukan di pintu kamar Qiyun, membuat Qiyun takut untuk melompat ke tempat tidur dan mengubur dirinya di tempat tidur. Han Xian mengetuk beberapa kali dan menemukan bahwa tidak ada gerakan, tetapi gorengan susu kedelai di atas meja kopi menghilang. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Saya akan keluar, jadi saya tidak perlu memasak makanan saya hari ini." Qiyun mendengar kata-kata ini, merasa sedikit tersesat. Seluruh orang berbaring di tempat tidur seperti lumpur. Sementara Han Xian pulih dari luka-lukanya, Qiyun berharap dia akan menjadi lebih baik sesegera mungkin. Tapi sekarang, setelah Han Xian membaik, waktu yang mereka habiskan bersama menjadi sangat kecil, yang membuat Qiyun mulai menantikan Han Xian terluka lagi. Hanya ketika dia terluka, Qiyun bisa merawatnya semua. Waktu di Han sekitar 3000. Han Xian kembali ke kamarnya dan berganti pakaian bersih sebelum keluar. Ketika Qiyun mendengar pintu ditutup, dia berjalan keluar dari kamarnya dan berjalan ke pintu dengan kaki telanjang, berharap melihat Han Xian di mata kucing. Tapi begitu dia sampai di pintu itu tiba-tiba didorong terbuka lagi. Han Xian bolak-balik, lupa mengambil ponselnya. Qiyun berdiri di sana tercengang, dan berjinjit, tampak hati-hati, seperti pencuri. "Apa yang kamu lakukan?" Han Xian bertanya dengan bingung. Seru Qiyun, dengan cepat berlari kembali ke kamarnya, dan membanting pintu hingga tertutup. Han Xian menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengambil telepon dan pergi lagi. Kali ini Qiyun tidak keluar lagi, karena dia sangat malu sehingga dia ingin mencari lubang untuk digali. Setelah waktu yang lama, Qiyun menarik diri dari rasa malunya dan datang ke ruang tamu, siap menonton serial TV untuk menenangkan suasana hatinya. Tetapi pada saat ini, ketukan di pintu berdering lagi, dan Qiyun waspada seperti burung yang ketakutan.